Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dan Syafira yang akan menjadi PJ kelas kalian selama 4 pertemuan ke depan. Oke, di sini kita akan belajar mengenai debug dan juga assembler ya. Oke, lanjut aja. Apa itu debug? Debug adalah alat bantu dalam perancangan peralatan berbasis mikroprosesor karena dapat mencapai tingkat perangkat keras yang paling dalam dari suatu komputer. Misal menulis informasi ke dalam boot sektor, directory, fat, menjalankan interupsi BIOS, ataupun DOS. Yang akan kita gunakan nanti, kita akan menjalankan interupsi di DOS ya. Lalu ada hal-hal penting dalam debug. Yang pertama ada hanya mengenal dan selalu bekerja dengan bilangan-bilangan heksadesimal. Kedua, bekerja dengan penunjukan ke alamat-alamat memori memakai format segmen offset. Ketiga, kemampuan mengakses daerah very low level access. Nah, jenis komputer yang biasanya itu mainframe, seperti mainframe, mini komputer, ataupun mikrokomputer, mereka itu memiliki sarana debugging yang berbeda. Lalu di samping ini dia ada tabel kode ASCII. Ini yang bakal kita gunakan untuk ngodingnya ya, menjalankan perintah-perintah di DOSBox. Lalu ada perintah dasar pada debug. Ada A itu untuk assembler, N untuk name, RCX untuk register CX, dan seterusnya. Dan di sini ada C debug, lalu klik enter. Itu untuk menjalankan utility debug. Cukup ketikkan debug pada command prompt. Nah, ini juga perintah ini. Apabila jika ingin membuka file langsung untuk dioperasikan debug, maka cukup menambahkan nama file sebagai command tail seperti contoh ini ya. Kemudian general purpose register. Ini ada AX, ada register AX, ada register BX, CX, dan juga DX. Yang biasanya akan kita gunakan tuh nanti di bagian register AX dan juga register CX. Register AX adalah digunakan pada operasi aritmatika, terutama dalam operasi pembagian dan pengurangan. Untuk register BX biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu alamat offset dari suatu segmen. Lalu register CX digunakan secara khusus pada operasi looping, di mana register ini menentukan berapa banyak looping yang akan terjadi. Terakhir ada register DX, itu digunakan untuk menampung sisa hasil pembagian 16 bit. Oke, assembler yaitu adalah sebuah bahasa pemrograman rendah tingkat tinggi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer atau arsitektur komputer tertentu. Bahasa assembly adalah bahasa yang lebih dekat dengan bahasa mesin daripada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi kayak di tengah-tengah ya bahasanya itu. Dan instruksinya biasanya langsung berkaitan dengan perintah yang dapat dieksekusi oleh yang biasa kita kenal sebagai CPU suatu komputer. Lalu instruksi bahasa assembly itu dalam bahasa assembly mempunyai 3 tipe instruksi dasar. Yang pertama ada mnemonic, kedua operan 1 dan operan 2, ketiga ada komentar. Ini yang bakal kita jadikan perintah di DOSBox-nya nanti. Ada move, AH, tagar 30H. Nah, move ini itu adalah mnemonic-nya atau opcode. AH ini ada operan 1, lalu tagar 30H ini adalah operan 2-nya. Nah, mnemonic atau opcode ialah kode yang akan melakukan aksi terhadap operannya. Operan ialah data yang diproses oleh opcode. Sebuah opcode bisa membutuhkan 1, 2, atau lebih operan. Kadang juga tidak perlu operan. Sedangkan komentar dapat kita berikan dengan menggunakan tanda titik koma. Kemudian ada perintah dasar assembler yang paling sering kita gunakan itu ada move. Perintah move adalah perintah untuk mengisi, memindahkan, memperbaharui isi dari suatu register, variabel ataupun suatu lokasi memori. Format perintahnya move operan A, operan B. Dengan ketentuan operan A berupa register, variabel, atau lokasi memori.
Operan B berupa register, variabel, lokasi memori, ataupun bilangan. Operan B merupakan bilangan asal yang akan disisipkan ke operan A. Operan A merupakan tujuan pengisian atau penduplikasian dari operan B. Contohnya ada move AH, AL, artinya operan A ini dari perintah di atas adalah register si AH. Operan B dari perintah di atas adalah register AL. Maka isi register AL diisi atau diduplikat atau dipindahkan ke si register AH-nya. Contoh kedua ada move AH, 02, artinya operan A dari perintah di atas adalah register AH. Operan B-nya yaitu 02 ini dari perintah di atas adalah bilangan 02. Perintah di atas adalah memasukkan 02 ke register AH. Lalu perintah dasar yang kedua ada loop. Perintah ini adalah perintah pengulangan yang mempunyai tata penulisan sebagai berikut. Loop, lokasi memorinya. Syarat untuk menggunakan operasi loop adalah diharuskannya mengisi register CX untuk setiap kali pengulangan. Berikut contoh pengulangan loop pada program. Nah, kalau pada loop ini dia diharuskan menulis register CX, yaitu move CX 0,05. Kalau yang tadi itu kan kita nggak perlu ya, yang di bagian move dia nggak perlu tuliskan AX, register AX. Jadi kalau yang untuk loop dia harus tulis register CX nya dulu. Perintah ketiga itu ada interrupt. Nah ini ya, nah macam-macam interrupt itu ada dua, ada int 20, integer 20. Perintah integer 20h merupakan salah satu dari dos interrupt. Perintah ini bertugas untuk memberhentikan proses suatu program. Nah kalau integer 20 itu untuk memberhentikan suatu program, kalau integer 21h biasanya itu dia untuk mencetak karakternya. Oke. Di sini saya akan memberikan tahapan-tahapan cara menginstal bahasa assembler ini, cara menggunakan DOSBox juga. Oke. Saya sudah memberikan folder yang bisa kalian download, ekstrak dulu baru kalian buka foldernya. Nah di dalam folder itu ada folder rar yang harus kalian ekstrak, ada debug, ada DOSBox, dan juga TASM ya. Nah kalian ekstrak dulu semuanya ini ada cara instalasinya. Cara yang saya sarankan itu menggunakan cara satu aja ya, kita nanti pakai TASM. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ekstrak dulu DOSBox-nya. DOSBox-nya berarti yang ini ya. Sebentar. Oke. DOSBox-nya ini kalian ekstrak dulu, lalu buka foldernya, kalian install aja. Nah, tinggal next aja sesuai default. Nanti kalau udah selesai, udah komplit, kita close, baru kita cari di Windows-nya ada DOSBox. Nah ini ya. Setelah itu kalian copy folder TASM dan paste di folder C. Kita cari dulu folder TASM. Nah ini ya, kalian ekstrak dulu TASM-nya, lalu masuk ke folder TASM. Nah ini kalian copy aja, kalian copy dan paste di folder C. Kalian pindah ke folder C. Dari sini tinggal di paste aja. Nah ini kan udah pindah foldernya. Langkah keempat, buka aplikasi DOSBox-nya. Ketik mount C, langsung aja ya, mount C /TASM, kemudian enter. Nah udah kayak gini, baru kalian ketik lagi C, jadi dia bakalan pindah ke folder C nya. Nah kalau udah pindah kayak gini dari
Z ke C ini, lalu ketik debug. Nah, lalu ketik lagi A100. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung loading aja, menjalankan perintah-perintahnya. Nah, ini untuk cara yang pertama ya. Cara yang kedua, kalau kalian nggak bisa, kalian bisa pakai cara yang keduanya ini. Jadi cara yang kedua itu cara yang kedua itu sama aja, ekstrak dulu, install dulu DOSBox-nya, terus install juga debugX. Nah, yang ini nanti ini kalian copy dan nanti kalian paste di folder C, Windows syswall 64 di sini ya. Cari Windows, terus nah yang ini kalian bisa langsung paste aja, continue. Udah, ini ya. Tapi nanti pas kalian buka DOSBox, ini saya close dulu deh. Nah, yang kalian ketikkan tuh bukan mount C Tazem lagi, tapi mount C Windows / ini ya. Sebentar. Lalu enter. Nah, udah kayak gini ya, udah bisa juga. Kita pindah ke folder C. Nah, kita tulis debug, terus A100. Nah, sama aja ya. Jadi kalian bebas mau pakai cara satu atau cara dua, tapi saya mau pakai cara yang satu aja, pakai Tazem aja ya. Karena kalau untuk memulainya lebih gampang ya, mount C Tazem, biar nggak lupa-lupa bagian sininya kalau kepanjangan. Oke, kita masuk ke bagian bahasa assemblernya, itu untuk mengetikkan perintah-perintah mencetak karakter yang ada di tabel kode ASCII-nya. Misalkan kita mau mencetak karakter A atau huruf A, kita jangan lupa tulis dulu mount C \Tazem seperti ini. Nah, dia udah masuk, udah di mounted. Kita ketik juga C.2 biar masuk ke folder C-nya ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tulis aja debug, enter. Nah, tulis A100. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung mencetak karakter yang ada di tabel kode ASCII-nya. Misalkan untuk sebelumnya ya, untuk memulai programnya kita tulis dulu move AH, 02 untuk memulai programnya ya, enter. Nah, baru kita tulis move DL. Kita lihat nih karakter yang mau kita cetak, misalkan karakter A. Berarti di sini adalah 41, enter. Jangan lupa ketik int21, yaitu untuk mengisi karakter yang sudah diketik, yaitu karakter A-nya. Enter. Nah, untuk mengakhiri program itu move int20, enter. Enter lagi, G itu untuk go, kemudian enter lagi. Nah, maka karakternya tercetak ya, karakter atau huruf A. Misalkan saya mau mencetak nama saya itu Aulia, berarti kita ketikkan dulu A100 nya. Terus untuk memulai program move AH, 02, enter. Move DL. Nah, huruf A berarti 41, enter. int21. Setiap kita ingin mencetak karakter, kita sertakan juga int21 nya ya. int21, enter.
huruf U, coba kita cari. U itu 55. Move DL, 55. Terus INT 21 lagi. Move DL, kita cari huruf L, 4C, berarti 4C. INT 21 lagi. Cari huruf I, 49. Move DL, 49. INT 21, enter. Tadi A, U, L, I, huruf A lagi ya, 41. Move DL, 41. INT lagi, INT 21, enter. Untuk mengakhiri program, ketik INT 20, enter lagi. Terus G untuk go, enter. Nah, maka akan tercetak nama Aulia ya. Jadi untuk KCT-nya nanti kalian cetak nama kalian menggunakan bahasa ini ya. Ini udah ada tabel kode ASCII-nya, jadi tinggal diikuti aja seperti ini. Dan untuk LA-nya kalian bisa logikakan apa yang sudah kalian kerjakan di ACT-nya ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan saat Jimit nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.